Kau mungkin mengira ini kisah horor atau kisah ajaib. Bukan, tapi ini kisah tentang dirimu, tentang apa yang sedang menunggumu, tentang apa yang bisa kau lihat sekarang juga. Kalau kau berani mati sebelum waktumu benar-benar habis. Saya akan membawamu ke dalam perjalanan ini beberapa menit ke depan. Tapi ini akan bisa mengubah cara kamu memandang hidupmu untuk selamanya. Kalau kau bertahan sampai akhir, kau akan mengerti mengapa para waliullah tersenyum saat maut datang. Kau akan tahu rahasia yang membuat Rumi menari. Kau akan paham mengapa Al-Halaj tersenyum di tiang gantungan. Tapi saya peringatkan, ini bukan untuk semua orang, tetapi hanya untuk mereka yang siap mendengar sesuatu yang mungkin tidak ingin mereka dengar. Salam Sang Sejati. Dulu, aku hidup seperti kebanyakan orang, punya nama, pekerjaan, dan impian. Punya rasa takut, terutama takut dengan kematian. Setiap kali ku bayangkan kematian, yang muncul adalah kegelapan, kehilangan, perpisahan abadi dari semua yang ku cintai. Suatu malam, dalam keheningan, aku bertanya pada diriku sendiri, pertanyaan yang mungkin juga pernah kau tanyakan dalam diammu. Apa yang sebenarnya mati? Bukan tubuh ini. Tubuh ini akan hancur di tanah, itu sudah jelas. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang berontak. Aku tidak mau mati. Sesuatu yang merasa memiliki, yang takut kehilangan, yang ingin terus menjadi aku. Siapa dia? Siapa aku yang takut mati ini? Lalu aku mulai mencari. Aku membaca kitab-kitab sufi. Aku menemukan kalimat, matilah sebelum kamu mati. Awalnya, kupikir itu metafora, puisinya para mistikus, basi. Sampai suatu malam, aku mengalaminya sendiri. Saat sedang duduk sendirian, tidak ada suara selain detak jantungku sendiri. Aku mencoba satu latihan yang sangat sederhana, tetapi paling menakutkan yang pernah kulakukan. Aku bertanya pada diriku sendiri, bukan dengan kata-kata, tapi dengan seluruh kesadaranku. Siapakah yang mendengar detak jantung ini? Siapakah yang merasa takut? Siapakah aku ini yang sebenarnya? Pertanyaan itu seperti pisau. Aku mengulanginya terus, tapi bukan sebagai mantra, melainkan sebagai pencarian sesungguhnya. Siapa aku? Siapa yang sedang merasa hidup? Siapa pula yang akan mati nantinya? Lalu, sesuatu pun terjadi. Pertama, aku merasa tubuhku menjadi berat, sangat berat, seperti sedang ditarik ke bawah. Lalu tiba-tiba ringan. Aku merasa seperti melayang, tapi bukan tubuhku yang melayang, melainkan kesadaranku. Dan aku melihatnya. Aku melihat diriku sendiri, bukan dari cermin, tapi dari luar. Aku melihat sosok yang selama ini kupanggil dengan aku. Tubuh yang duduk bersila itu, wajah yang ku kenal itu. Tapi ada yang aneh. Sosok itu tidak ku kenali lagi. Ia seperti boneka, seperti pakaian bekas, seperti rumah kosong yang dulu ku tinggali, tapi lupa ku tinggalkan.
Lalu aku mendengar sebuah suara. Suara itu bukan dari luar. Suara itu adalah aku, tapi bukan aku yang sekarang. Suara itu bertanya, "Inikah yang selama ini kau bela mati-matian? Inikah yang kau takutkan kehilangannya? Lihat, itu hanya debu yang dibentuk. Itu bukanlah kau." Lalu lapisan pertama diriku terkelupas. Tubuhku, aku melihatnya sebagai benda asing. Aku tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai tubuh ini. Aneh sekali. Selama puluhan tahun aku merawatnya, memberinya makan, mendandaninya, mengkhawatirkannya. Tapi sekarang ia hanya gumpalan daging yang duduk diam, dan aku tidak merasa kehilangannya sama sekali. Tapi ternyata perjalanan belum selesai. Setelah lapisan tubuh terkelupas, muncul lapisan berikutnya. Pikiranku, kau tidak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya. Aku melihat pikiranku sendiri, bukan sebagai suara di dalam kepala, tapi sebagai awan, sebagai kabut tebal yang selama ini menyelimuti kesadaranku yang asli. Aku melihat setiap kekhawatiran, setiap ingatan, setiap rencana masa depan, semuanya berputar-putar seperti badai. Dan aku melihat diriku yang dulu sepenuhnya dikendalikan oleh badai ini. Aku mengira akulah yang berpikir. Ternyata pikirankulah yang memikirkan aku. Aku hanya boneka yang digerakkan oleh rentetan pikiran yang tidak pernah berhenti. Aku harus ini, bagaimana kalau itu? Dia menghina aku. Aku ingin bahagia. Aku takut gagal. Rentetan-rentetan itu tiada hentinya. Lalu lapisan itu pun terkelupas. Aku mendengar suara itu lagi, lebih jelas sekarang. Itu juga bukan kau. Itu hanya alat. Itu hanya kendaraan. Kau bukanlah kendaraanmu. Kau adalah penumpangnya. Dan kemudian lapisan yang paling menyakitkan, perasaanku, emosiku, identitasku. Ini bagian tersulit. Aku melihat semua yang kusebut aku terkelupas satu persatu. Aku melihat aku yang terluka saat kecil. Aku melihat aku yang bangga saat berhasil. Aku melihat aku yang marah saat dikhianati. Aku melihat aku yang mencintai dan aku yang patah hati. Semuanya seperti kulit ular yang mengelupas satu persatu, dan di balik setiap lapisannya kosong, hampa. Setiap kali satu identitas itu runtuh, aku panik. Ini aku. Kalau ini hilang, aku bukan siapa-siapa lagi. Tapi proses itu terus berjalan, tak bisa kuhentikan. Sampai akhirnya semua lapisan pun habis. Aku lenyap, benar-benar lenyap. Bukan mati dalam arti tidak bernyawa, tapi aku yang kukenal selama ini hilang. Tidak ada lagi nama, tidak ada lagi masa lalu, tidak ada lagi peran, tidak ada lagi cerita tentang siapa aku. Yang tersisa hanyalah kesadaran. Dan di dalam kesadaran kosong itu, aku melihat sesuatu. Tapi ini sulit kujelaskan dengan kata-kata, karena kata-kata
adalah alat untuk menjelaskan sesuatu yang terpisah. Tapi di sini ternyata tidak ada keterpisahan. Tapi akan aku coba. Aku melihat cahaya, tapi bukan cahaya yang kau lihat dengan mata. Cahaya ini adalah kesadaran itu sendiri. Cahaya yang tidak bersumber dari manapun, karena ia adalah sumber dari segala sumber. Cahaya yang tidak menerangi objek apapun, karena memang tidak ada objek. Hanya cahaya, hanya kesadaran, hanya wujud. Dan aku adalah cahaya itu, bukan aku yang tadi. Aku yang tadi sudah mati. Yang tersisa kini adalah kesadaran murni yang tidak bisa diberi nama apapun, tidak bisa dibatasi, tidak lahir dan juga tidak akan mati. Disitulah aku melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kebenaran yang selalu ada di depan mata, tapi tidak pernah kulihat karena tertutup oleh aku. Aku yang kukenal selama ini hanyalah sebatas bayangan, hanyalah gelombang di permukaan lautan. Ketika gelombang itu tenang, ia kembali ke lautan. Ia tidak pernah terpisah. Ia selalu menjadi lautan, hanya saja ia lupa. Dan kita semua adalah gelombang yang lupa bahwa kita adalah lautan. Lalu aku melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Aku melihat kehidupan. Aku melihat semua orang yang kukenal, semua orang yang kucintai, semua orang yang kubenci. Dan aku melihat mereka semua adalah aku. Bukan aku sebagai individu, tapi aku sebagai wujud. Mereka adalah gelombang lain dari lautan yang sama. Mereka memakai topeng yang berbeda, memainkan peran yang berbeda, menjalani cerita yang berbeda. Tapi hakikat mereka adalah satu. Hakikat mereka adalah apa yang sekarang kusadari sebagai aku yang sejati. Di saat itulah semua takutku runtuh, semua dendamku lenyap, semua keinginanku padam. Untuk apa aku membenci orang lain? Mereka adalah diriku sendiri dalam bentuk yang berbeda. Untuk apa takut dengan kehilangan? Tidak ada yang benar-benar hilang, hanya bentuknya yang berubah. Lautan tidak kehilangan apa-apa ketika gelombang kembali ke dalamnya. Lalu aku mendengar suara itu untuk yang terakhir kalinya. Tapi sekarang aku sadar itu adalah suaraku sendiri, suara dari dasar kewujudan. Suara itu berkata, sebelum kau mati, kau melihatku sebagai sesuatu yang jauh, sesuatu yang harus kau cari, sesuatu yang harus kau sembah di luar sana. Sekarang kau tahu, aku adalah nafasmu, aku adalah jantungmu, aku adalah kesadaran yang membaca kata-kata ini. Aku tidak pernah menjauh. Akulah yang lebih dekat dari urat lehermu. Akulah yang selalu ada sebelum ada kau yang merasa ada. Aku tidak tahu berapa lama aku berada dalam keadaan itu. Mungkin semenit, sejam, mungkin juga sepanjang malam, karena waktu tidak ada di sana. Ketika aku perlahan-lahan kembali, aku kembali sebagai orang yang berbeda. Bukan berarti aku menjadi manusia super. Aku tetap makan, minum, bekerja, berinteraksi dengan orang lain.
Tapi sekarang, di balik semua itu, ada keheningan yang tidak pernah pergi. Ada kesadaran bahwa semua ini hanyalah sebatas permainan. Layar yang sedang menampilkan gambar, tapi akulah layarnya, bukan gambarnya. Kini, aku tidak lagi takut akan kematian. Untuk apa? Aku sudah mati. Dan ternyata, kematian adalah pulang. Kematian adalah melepas topeng. Kematian adalah kembali ke diri sejati. Sekarang, kau yang mendengarkan ini, kau yang mungkin merasa takut, penasaran, atau bahkan tidak percaya. Kau tidak harus percaya kepadaku. Aku hanya bercerita, tapi aku ingin kau merenungkan sejenak saja. Siapa yang sedang mendengarkan suaraku sekarang? Siapa yang merasa hidup? Siapa kau yang sebenarnya? Satu hal terakhir, setelah aku mati sebelum mati, aku melihat ke belakang. Aku melihat diriku yang dulu mondar-mandir ketakutan, mengejar bayangan, menangisi mimpi, dan sekarang aku tersenyum. Bukan senyum untuk merendahkan, tetapi senyum keharuan. Seperti orang dewasa yang melihat anak kecil menangis karena balonnya pecah. Kau ingin memeluknya dan berkata, "Sayang, itu hanya sebuah balon. Lihat, langit masih di atasmu, jauh lebih luas dari balonmu. Mengapa kau menangisi yang kecil, padahal yang maha luas selalu menunggumu?" Itulah yang kurasakan. Semua yang dulu kukejar, harta, pujian, pengakuan, bahkan rasa aman sekalipun, semuanya hanya sebatas permainan. Sekarang aku hidup, tapi bukan aku yang dulu yang hidup. Aku yang dulu hidup sudah mati, dan kematiannya adalah awal dari hidup yang sebenarnya. Aku akan akhiri dengan pertanyaan yang sama, pertanyaan yang membunuhku dan menghidupkanku kembali. Siapa kau? Bukan namamu, bukan pekerjaanmu, bukan masa lalumu, bukan pula mimpimu. Siapa kau sebenarnya di balik semua itu? Kalau kau menemukan jawabannya, kau akan mati dan kau akan tersenyum seperti para waliullah, seperti Rumi, Al-Halaj, seperti semua jiwa yang sudah pulang. Kau akan tersenyum karena kau akhirnya tahu kau tidak pernah lahir dan kau pula tidak akan pernah mati. Kau hanyalah saksi dari permainan agung yang bernama kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir video ini. Sekarang, matilah sebelum kau benar-benar mati. Dan lihatlah sendiri apa yang kulihat. Demikianlah. Salam